Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Sungguh suatu anugerah bagi kita apabila Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Manusia yang penuh dengan dosa. Marilah kita tetap percaya kepadanya dengan segenap hati kita. Kita nyatakan percaya kita melalui pujian Aku Percaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan selalu melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan selalu melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pandemi COVID-19 telah berlangsung lebih dari 4 bulan dan telah menelan banyak korban jiwa. Hal ini tentu membuat kita khawatir dan takut. Sekalipun kita telah memasuki masa new normal, tatanan kehidupan yang baru, dengan protokol kesehatan untuk melindungi diri kita dari COVID-19 ini,
kita masih saja merasa takut untuk beraktivitas di luar rumah. Karena itu marilah kita serahkan segala ketakutan kita kepada Tuhan dan percayalah bersama Tuhan Yesus kita dapat melalui kehidupan di masa pandemi ini dengan selamat. Mari kita bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa. Ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu pada saat ini. Kami bersama-sama bersyukur untuk kasih setia-Mu, akan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau selalu mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Engkau yang terus memberikan kepada kami kesehatan. Engkau yang selalu memberikan kami damai sejahtera-Mu. Tetapi Tuhan, kami pada saat ini juga mengakui bahwa di dalam kehidupan kami yang kami telah jalani, banyak hal yang mungkin masih belum berkenan di hadapan Tuhan. Baik di dalam perkataan kami, di dalam tingkah laku kami, sikap kami, dan apa yang ada di dalam pikiran kami. Karena itu Tuhan, kami datang di hadapan-Mu pada saat ini untuk mohon akan pengampunan-Mu. Kiranya Engkau mau mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami, menyucikan kami dari segala pelanggaran-pelanggaran kami. Dan kami mohon, ya Roh Kudus, biarlah Engkau mau tetap tinggal di dalam hati kami, memimpin kami, menuntun kami, sehingga kehidupan kami boleh seturut dengan kehendak-Mu. Kami percaya akan kasih setia-Mu di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang telah mau menjadi juru selamat kami, menebus segala dosa dan kesalahan kami dengan darah-Mu yang kudus. Di dalam Engkau Tuhan, kami berharap akan kemurahan-Mu. Amin. Bagi setiap kita yang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan mendengar dan memberikan kasih anugerah-Nya kepada kita melalui sabdanya yang tertulis di dalam Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai dengan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah.
Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari saudara, kita akan bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu bersama-sama kembali kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Engkau mau mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Dan lebih daripada itu, Engkau mau membimbing kami, menuntun kami, sehingga kehidupan kami boleh diperbaharui dari hari ke hari. Karena itu ya Tuhan, kami mohon ketika kami bersama-sama membaca, mendengar, merenungkan akan firman-Mu, mampukanlah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu, dan bahkan mampukan kami untuk dapat menerapkan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Kami mohon Tuhan akan bimbingan-Mu di dalam Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami mohon ya Bapa dan Roh Kudus. Amin. Kau telah berkenan pada tanah-Mu Tuhan, Kau pulihkan keadaannya ku. Kau telah ampuni kesalahan umat-Mu, tutupi semua dosa mereka. Aku mau dengarkan yang difirmankan Allah. Bukankah Dia ingin bicara tentang damai pada umat dan semua yang dikasihinya, akan tak kembali pada kebodohan. Kau telah berkenan pada tanah-Mu Tuhan, Kau pulihkan keadaannya ku. Kau telah ampuni kesalahan umat-Mu, tutupi semua dosa mereka. Sungguh keselamatan yang daripadanya dekat ke mereka yang takut akan Dia. Maka kemuliaan Tuhan akan berdiam terus di negeri kita. Kau telah berkenan pada tanah-Mu Tuhan, Kau pulihkan keadaannya ku. Kau telah ampuni kesalahan umat-Mu, tutupi semua dosa mereka. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, damai dan keadilan bercium-ciuman. Dari bumi akan tumbuh kesetiaan, dan keadilan menjenguk dari langit. Kau telah berkenan pada tanah-Mu Tuhan, Kau pulihkan keadaannya ku. Kau telah ampuni kesalahan umat-Mu, tutupi semua dosa mereka. Firman Tuhan yang kita baca pada saat ini adalah dari Injil Yesus Kristus yang tertulis di dalam Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-22 sampai dengan 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka,
"Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia kita yang bukan saja mendengar firman Allah, tapi yang juga memeliharanya dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, persoalan percaya kelihatannya seperti persoalan yang sederhana, mudah, dan biasa kita lakukan sehari-hari. Tetapi sesungguhnya, Saudara, persoalan percaya itu bukanlah persoalan yang sederhana, mudah, atau biasa. Dalam kekristenan, keselamatan adalah anugerah atas orang-orang yang percaya pada kasih Allah dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, iman atau percaya adalah sesuatu yang sangat penting. Tapi saudara, banyak orang mungkin berkata, "Lah kok mudah sekali, asal percaya kemudian selamat." Saudara, apakah percaya itu adalah sesuatu pekerjaan yang mudah? Dalam KBPI, saudara, percaya ada 4 arti. Mengakui atau yakin bahwa segala sesuatu benar, nyata. Yang kedua, menganggap atau yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada. Yang ketiga, menganggap atau yakin bahwa seseorang itu jujur dan dapat dipercaya. Yang keempat, yakin benar atau memastikan akan kemampuan atau kelebihan seseorang untuk melakukan sesuatu. Apa artinya, saudara, kalau di dalam iman kita? Percaya itu. Apakah makna percaya yang dikehendaki oleh Tuhan? Firman Tuhan yang kita baca mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Peristiwa ini adalah peristiwa setelah mujizat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang lebih dengan 5 roti dan 2 ikan. Di mana Tuhan Yesus setelah menyuruh orang banyak pulang, Ia memerintahkan juga murid-muridnya mendahulunya pergi ke seberang karena Tuhan Yesus ingin berdoa seorang diri di bukit. Tetapi saudara, rupanya ketika hari sudah malam, perahu murid-muridnya yang di tengah danau itu diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Nah saudara, di saat kritis itu, Tuhan tidak membiarkan mereka sendiri. Tuhan Yesus berjalan di atas air menghampiri perahu mereka. Dan murid-muridnya pada waktu itulah menyaksikan Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tetapi saudara, rupanya mereka justru berkata, "Itu hantu." Mereka ketakutan karena mereka seolah-olah melihat hantu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini sungguh menarik untuk kita renungkan.
Mengapa mereka segera menyimpulkan apa yang mereka lihat itu hantu? Mungkin karena hal itu terjadi pada malam hari dan situasi gelap. Dalam buku The Believing Prince, Michael Seymour, saudara, berkata, kecenderungan otak kita untuk berpikir negatif, untuk mengantisipasi situasi yang lebih buruk. Tetapi saudara, seharusnya pikiran kita tidak boleh hanya berhenti di situ. Ketika kita menyadari bahwa situasi dan keadaan yang ada di sekitar kita tidak dapat selalu kita antisipasi dengan kemampuan kita, seharusnya mendorong kita untuk membangun relasi dengan Tuhan yang berkuasa bukan saja atas kehidupan kita, tetapi juga keadaan di sekitar kita. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah dengan kehidupan kita? Pikiran-pikiran manakah yang lebih banyak memenuhi dan mengendalikan benak kita? Pikiran positifkah ataukah pikiran negatif? Apakah kita nyaman dengan pikiran-pikiran negatif tersebut? Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ketahuilah sikap dan perilaku kita, kehidupan kita sangat dipengaruhi dengan apa yang menguasai pikiran kita. Marilah kita perhatikan selanjutnya kisah yang kita baca tadi. Ketika murid-murid berteriak karena ketakutan, Tuhan Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru menjawab Yesus, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Dan kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, yang kedua yang kita dapat pelajari dari kisah ini, kita dapat melihat bahwa ketika Petrus percaya kepada Tuhan Yesus dan datang kepadanya, ia dapat berjalan di atas air. Ketika ia mulai bimbang, pikiran negatif mulai menguasai pikirannya, maka mulailah ia tenggelam. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita kembali menghayati iman kita. Ketika kita berkata bahwa saya adalah orang percaya, saya percaya bahwa Tuhan ada, apakah kita sungguh-sungguh menyadari siapa Tuhan itu? Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit, bumi, dan segala isinya, bahkan alam semesta ini. Tuhan yang juga tetap dan terus memelihara umat ciptaannya. Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu sungguh ada? Kalau kita percaya, harusnya kepercayaan itu berdampak dalam kehidupan kita. Kita akan berusaha hidup dalam penyembahan dan syukur kepada Tuhan. Hidup dengan lebih berhati-hati dalam berkata-kata, dalam tingkah laku, di dalam relasi kita terhadap orang-orang sekeliling kita, bahkan terhadap ciptaan Tuhan yang lain. Percaya akan adanya Allah mempunyai konsekuensi yang luas dalam kehidupan kita. Kecuali kita hanya omong kosong saja atau basa-basi saja ketika kita berkata saya percaya adanya Tuhan. Kadang dan bahkan mungkin seringkali kita menjumpai orang itu berkata aku percaya kepada Tuhan, tetapi belum tentu kehidupannya jauh lebih baik daripada orang yang berkata tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang berkata bahwa Tuhan tidak ada, kadang-kala kehidupannya lebih sopan, lebih baik, ada moralitasnya. Tetapi sementara orang yang mengakui ada Tuhan, kadang malah kehidupan moralnya tidak jelas. Orang yang
berkata, "Aku percaya kepada Tuhan," kadangkala tidak mempunyai keberanian untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Dia selalu diliputi dengan keraguan atau kebimbangan, tidak berani melangkah atau berkarya kalau ada risiko. Tetapi saudara, bila seseorang itu sungguh-sungguh percaya, dan kata percaya itu dihayati di dalam hatinya, maka tentulah hal itu akan berdampak nyata dalam kehidupannya dan bahkan orang-orang di sekitarnya. Saudara, pada masa pandemi COVID-19 ini, kita diajak untuk menjaga kesehatan, lebih berhati-hati, mengikuti protokol kesehatan, tidak banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Tetapi bukan untuk paranoid, ketakutan yang berlebihan. Kita dipanggil untuk tetap beriman kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tetap memelihara kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan memberkati kita. Kita dipanggil untuk tetap teguh dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Sudah beberapa bulan kita tidak beribadah di gereja, tetapi apakah kita tetap semangat dalam bersekutu dengan Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percaya adalah sebuah tahap perkembangan dari relasi yang terjadi karena pengenalan. Percaya pasti akan berdampak banyak hal positif dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya pada Tuhan yang menyertai dan memberkati kehidupan kita, maka kita diberi keberanian untuk menjalani kehidupan di dunia ini, walaupun banyak tantangan dan cobaan, bahkan penderitaan. Kita akan diberi ketenangan, mempunyai damai sejahtera, keteguhan dalam menghadapi tantangan-tantangan di dalam kehidupan ini. Yang ketiga, saudara, ketika Petrus meminta pertolongan dari Tuhan, ketika dia tenggelam, Tuhan segera mengulurkan tangannya, memegangnya, dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara, melalui kisah ini kita boleh mengetahui bahwa Tuhan itu mau menolong kita di dalam kelemahan kita. Tuhan mau menolong kita untuk tetap beriman kepadanya. Yang kita harus lakukan adalah percayakanlah hidup saudara kepada Tuhan di dalam segala situasi. Ketika kita mau datang kepadanya dan memohon pertolongannya, saudara, Tuhan berjanji akan menolong kita. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-13, Rasul Paulus berkata, "Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Bahkan di dalam Roma 8 ayat yang ke-26 justru berkata, "Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan." Saudara, saya ingat dengan kisah Elia, di mana Elia pada suatu saat dia mengalami depresi. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-10. Ketika Elia ditanya oleh Tuhan, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Elia menjawab, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Saudara, Elia sangat takut, Elia sangat depresi, merasa akan pekerjaannya gagal, karena itu merasa hidupnya sia-sia. Dan saudara, bagaimana Tuhan menemui Elia? Ketika angin besar dan kuat itu datang, ternyata Tuhan tidak ada di situ. Ketika datang gempa yang dahsyat, ternyata Tuhan tidak ada di situ. Ketika datang api
Ternyata Tuhan juga tidak ada di situ. Tetapi ketika datang bunyi angin sepoi-sepoi basah, disitulah Tuhan menjumpai Elia. Saudara, yang mau dikatakan di sini apa, saudara? Bahwa Tuhan tidak selalu hadir di dalam kedahsyatan mujizat-mujizat luar biasa yang begitu spektakuler. Tetapi Tuhan juga hadir di dalam kadangkala ketenangan, kesunyian, kegelapan, badai kehidupan kita. Ketika kita menghadapi badai, Tuhan mau hadir dan memperhatikan kita. Tuhan hadir di dalam keheningan kita. Kisah Petrus yang kita baca tadi juga mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan meraih tangannya untuk percaya kepadanya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, mungkin kita bukanlah orang yang beriman selalu teguh. Tetapi ketika kita mau selalu memohon akan pertolongan Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita. Amin. Satu bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, kita ucapkan pengakuan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bagi saudara yang beribadah di rumah, silakan mengumpulkan persembahan saudara di rumah masing-masing, dan setelah terkumpul dapat saudara titipkan kepada Penatua Mariani atau Penatua Reni Damayanti, atau saudara dapat mengirim persembahan saudara ke rekening GKI Lasem, Bank Mandiri 135 009 013 0871. Ayat persembahan kita diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita menghanturkan persembahan sambil menyanyikan Kidung Jemaat 287B, Sekarang Beri Syukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Yang maha mulia memberikan sukacita
sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, kasih nyata terberi, mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. Muliakan Allahmu yang tiada tertandingi, Sang Bapa, Anak, Roh, di tata maha tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah sekarang dan terus selama-lamanya. Mari saudara-saudara, kita akan bersama-sama datang dalam doa-doa kita. Ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu bersama-sama kembali mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar kembali, yang menyapa kami, yang mengingatkan kembali pada kami, untuk kami percaya kepadamu. Kami mohon Tuhan, tolonglah kami. Di dalam kehidupan kami banyak hal yang membuat kami khawatir, banyak hal yang membuat kami takut. Tetapi kami percaya akan kasih dan kuasa-Mu. Engkau Allah yang terus mau menyertai akan kehidupan kami, bahkan memberkati kami. Engkau Tuhan Yesus yang mau menjadi gembala kami dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan, kuatkanlah iman percaya kami. Saat ini kami juga mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk kesempatan di mana kami boleh mempersembahkan sebagian kecil dari apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon Tuhan berkati, dan biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan kasih Tuhan dan damai sejahtera Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan boleh dikabarkan melalui pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk situasi pada masa ini di mana kami bersama-sama masih menghadapi bergumul dengan pandemi COVID-19. Kami sungguh mohon Tuhan akan belas kasih-Mu, kemurahan-Mu. Kami mohon biarlah pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Kami mohon Tuhan, Engkau yang menolong para ilmuwan untuk dapat menemukan vaksin ini dan menyebarluaskan, sehingga banyak orang boleh terselamatkan dan kehidupan boleh berjalan dengan baik kembali. Kami mohon Tuhan juga menolong para dokter, para medis, Tuhan yang berikan kepada mereka akan pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, kesehatan selalu di dalam segala tugas yang mereka lakukan. Terkhusus untuk mereka yang harus berhadapan dengan pasien COVID-19, Tuhan yang memberikan kepada mereka hikmat-Mu, berikan kepada mereka perlindungan-Mu, sehingga banyak pasien boleh terselamatkan, bahkan disembuhkan melalui tangan pekerjaan mereka. Kami mohon Tuhan juga berkati para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai daerah. Tuhan yang terus memberkati mereka dengan hikmat-Mu, beri kepada mereka perlindungan-Mu, sehingga mereka dapat menangani dampak-dampak pandemi COVID-19 ini dengan baik, sehingga dapat diminimalisir akan dampak-dampaknya. Kami sungguh mohon Tuhan akan berkat-Mu bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tuhan berikan perlindungan selalu. Berikan kepada masyarakat juga kesadaran dan kebijaksanaan untuk hidup tertib, mengikuti protokol kesehatan, sehingga pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Kami sungguh mohon Tuhan akan berkat-Mu selalu untuk bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh anggota jemaat maupun simpatisan GKI Lasem. Tuhan yang terus memberkati akan kehidupan kami di dalam masa-masa pandemi ini. Tuhan yang terus memelihara dan mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Tuhan yang memberkati akan setiap apa yang kami lakukan, sehingga kami boleh merasakan akan pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan lebih daripada itu Tuhan, kuatkanlah selalu akan iman, pengharapan dan kasih kami kepada Tuhan. Walaupun kami mungkin belum bisa beribadah secara penuh, tidak semua orang dapat datang dalam kebaktian gereja, tapi Tuhan yang biarlah terus hadir di dalam kehidupan mereka, menguatkan mereka, sehingga iman pengharapan mereka boleh terus tetap terpelihara. Dan kami juga berdoa untuk saudara kami yang sakit, yang berusia lanjut. Tuhan, biarlah Engkau mau tetap hadir di dalam kehidupan mereka, menolong mereka, dan bahkan memberikan mereka kesembuhan, kesehatan, pemulihan, sehingga boleh mereka merasakan akan kasih sayang, akan kehadiran-Mu di dalam kehidupan mereka. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan khususnya di masa pandemi ini, ketakutan memang selalu ada. Tetapi biarlah hal ini menjadi kesempatan bagi kita untuk terus percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Sehingga ketakutan tidak lagi melumpuhkan kita untuk terus berkarya bagi Kristus. Marilah kita bersama-sama menerima akan berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin.